asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah Majelis Taklim Al-Khairat rahimakumullah. Seperti biasa kita kirim Fatihah dulu pada guru-guru kita. Ini kitab Bidayah udah hatam kemarin. Nah, kita ngambil satu kitab, kita hatamkan ini. Nah, masih agak lama, mungkin 3 atau 4 kali pertemuan lagi baru ini hatam. Jadi kita kirim Fatihah kepada pengarang kitab Bidayatul Hidayah, walaupun udah hatam ya, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga kepada pengarang kitab Al-Ham yaitu Abi Hasan bin Al-Hakam, Abi Abdullah Syati, Abi Sarah Syati, Abi Hasan Baharun, kepada juga orang tua kita Abi Anis bin Abu Bakar bin Tuan, Abi Amin bin Musin, dan kepada Kiai Abdul Hamid Bata-Bata, wa ila jami'i ahli wal muwatina wa amwatikum, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minhum la ilaha illa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita bab terakhir. Ini bab Kitabul Haji wal Umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji wal Umrah. Kitab menjelaskan tentang haji dan umrah. Mudah-mudahan semuanya nyampe ya, ya Allah. Saya baru datang kemarin malam Jumat bawa 77 jamaah. Insyaallah berangkat lagi 17 Desember. Cuma naik harganya tuh, bukan 31 juta lagi. Naik jadi 32 juta. Cuma 13 hari. Atau mau ikut yang Januari, berangkat lagi insyaallah Januari dengan Abi Umi kalau jadi tanggal 21 Januari. Lebih mahal lagi. 39 juta. Kenapa? Karena bintang 5. Bintang 5. Hotelnya turun langsung Ka'bah. Enggak perlu jalan jauh, lebih mahal. Nah, atau mau naik Februari bulan puasa. Turun bulan puasa 35 juta. Ya, jadi mudah-mudahan oleh Allah semua dipermudah ya untuk sampai ke Makkah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji wal Umrah. Kitab ini, bab ini menjelaskan tentang haji dan umrah. Ta'riful haji, definisi atau pengertian haji lughatan menurut bahasa. Apa itu haji menurut bahasa? Al-qasdu, yaitu menuju. Menurut bahasa. Jadi Bapak, ente mau kemana? Mau haji. Haji punya duit? Tak perlu duit. Benarlah, haji ke Pasar Tengah. Salah tak ngomong gitu? Tidak salah. Kalau menurut bahasa, maksud dia haji ke Pasar Tengah, menuju ke Pasar Tengah. Itu menurut bahasa. Jadi haji artinya menurut bahasa menuju. Mau mana teh? Mau haji ke masjid. Mau menuju masjid. Tapi kalau haji menurut syar'an, menurut istilah, pengertian secara luas, qasdu baitillahil haram lin nusuk. Menuju ke rumah Allah, ke Baitullah lin nusuk untuk melakukan ibadah haji. Hanya khusus ke Baitullah. Tidak ada haji-haji ke tempat lain, tidak ada. Saya dulu ketika mondok di Yaman, itu saya pergi ke satu kota namanya Son'a. Son'a ini ibu kota Yaman. Kalau kayak ibu kota Indonesia kan Jakarta. Ibu kota Yaman namanya Son'a. Di Son'a, di daerah namanya Babul Yaman, di situ ada Ka'bah. Saya pernah nyampe, di 2 kali saya nyampe. Namanya Ka'bah Abraha. Pernah dengar enggak? Abraha, ketika Abraha ini raja Yaman. Raja Yaman kafir dulu. Jadi Abraha ini pingin, dia iri kepada Mekah. Mekah nih kota kecil tapi kok orang seluruh dunia berbondong-bondong pergi ke Mekah. Ramai-ramai pergi ke Mekah. Ada apa di Mekah? Diteliti-teliti, oh sebabnya orang pergi ke Mekah karena ada Ka'bah. Akhirnya Abraha tidak mau kalah. Oh kalau gitu aku harus buat bangunan mirip dengan Mekah biar orang pindah ke kampung aku, kata Abraha. Akhirnya Abraha pun buat Ka'bah. Ka'bah-Ka'bahan untuk menandingi Ka'bah di Mekah. Seketika buat Ka'bah, tidak ada satu orang pun datang. Bahkan diolok-olok kena orangnya. Aku buat Ka'bah. Itu yang di Mekah yang buat, bukan sembarangan. Yang buat tuh Nabi. Ya, bukan ente yang buat. Makanya ketika Ka'bah dulu ada, dari zaman Nabi Adam udah ada Ka'bah, lalu di zaman Nabi Nuh ada banjir. Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, akhirnya Ka'bah pun kena bawa arus, kena bawa apa air, hilang Ka'bah, hilang. Di zaman Nabi Ibrahim, akhirnya oleh Nabi Ibrahim dicari, dapatlah Hajar Aswad.
Lalu Nabi Ibrahim mengajak putranya. Siapa namanya? Ingat enggak putra Nabi Ibrahim yang mau disembelih itu, yang diganti kambing, siapa namanya? Nabi Ismail. Pada waktu itu Nabi Ismail masih kecil, diajak untuk bangun lagi Ka'bah. Bangun Ka'bah dari batu bata besar, bangun. Zaman dulu ini kan belum ada tangga. Kalau zaman sekarang nyaman, mau bangun ini batakun enggak nyampe, tinggal naik tangga. Gimana caranya Nabi Ibrahim? Zaman dulu belum ada tangga. Bangun, mau masang yang tinggi Ka'bah, gimana caranya? Nah, beliau nginjak batu, dan batunya itu ikut perintah beliau. Jadi ketika beliau hatinya ingin, umpama ini mau nyimpan ini batu diinjak, lalu beliau mau nyimpan batu bata Ka'bah tinggi, beliau tinggal bilang ya dalam hati, ya batu tinggi sendiri batunya, tinggi sendiri batunya. Akhirnya setelah selesai pembangunan Ka'bah, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang injak batu ada di batu tersebut sampai sekarang. Disebutlah makam Ibrahim. Bapak Ibu pernah tidak lihat gambar Ka'bah? Kan ada gambar Ka'bah, ini gambar Ka'bah. Di sini kan ada kayak sangkar emas, kayak kandang burung dari emas. Pernah lihat? Nah, kalau kita ngintip di dalamnya itu ada batu. Batu berbentuk dua telapak kaki. Itulah batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Disebut makam Ibrahim. Akhirnya ketika si Abraha bangun Ka'bah tidak ada orang datang, Abraha sakit hati Abraha. Kurang ajar kata dia, oh ini tak ada cara. Cara satu-satunya aku harus ngambek Ka'bah yang ada di Mekah, akan aku angkut dipindah ke Yaman. Akhirnya Abraha mengumpulkan pasukan gajah. Oh banyak, ratusan gajah, ratusan kuda, ramai-ramai menyerang Ka'bah, menyerang Mekah. Zaman dulu dari Yaman ke Mekah mungkin bisa berbulan-bulan pakai gajah, pakai unta, pakai kuda. Kalau zaman sekarang, saya haji pertama kali tahun 2008 pakai bis dengan Habib Toha Al-Jukri, dengan Ustaz Barok ipar saya Pak Serong. Itu saya haji pertama kali tahun 2008 dari Yaman pakai bis. 2 hari 2 malam baru nyampe ke Mekah. Nah, gimana kalau pakai onta zaman dulu, pakai gajah, berapa bulan nyampe ke Mekah? Akhirnya ketika pasukan gajahnya si Abraha hampir nyampe ke kota Mekah, Allah menurunkan pasukan burung, namanya burung ababil, bukan burung pipit. Burung ababil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menghancurkan pasukan gajah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus fa arsal alaihim tayran ababil. Lalu Allah menurunkan pasukan burung ababil. Jadi pasukan ada burung kecil-kecil, burung ababil. Ya, sekarang ada tuh, ada burung ababil itu. Burung, coba lihat di YouTube ada. Jadi burung ababil nih Bapak Ibu ya. Mereka pergi ke neraka, ngambil batu kerikil neraka. Batu kecil diambil pakai kakinya. Dilemparkan ke pasukan Abraha tadi. Ketika udah hampir masuk kota Mekah, dilemparkan, sampailah mati semua pasukan Abraha mati. Sampai terkubur di dalam pasir, rata dengan pasir. Di mana tempatnya? Kalau Bapak Ibu umroh atau haji, itu ada nanti ketika perjalanan kita dari Arafah ke Musdalifah. Di situ ada namanya Wadi Muhaisir. Disebut Wadi Muhaisir. Jurang Muhaisir. Di situ terkubur Abraha dan pasukannya. Sampai sekarang. Makanya kena Nabi Muhammad kalau kita lewat Wadi Muhaisir, terkuburnya Abraha dan pasukannya, kita dianjurkan untuk laju. Lari, suruh laju nak Nabi lewat situ. Nah, sampai sekarang masih ada tempatnya. Nah, di kota Mekah. Akhirnya tidak berhasil. Abraha memindahkan Ka'bah, tidak berhasil. Ka'bahnya Abraha yang masih dibuat dulu masih ada di Yaman sampai sekarang, dijadikan kayak tempat sampah gitu ya. Saya nyampe 2 kali di situ. Ya, itu namanya haji. Jadi haji yaitu ke Baitullah, ke Mekah, bukan ke lain. Terus umroh. Apa itu umroh? Ta'riful umroh lughatan. Pengertian umroh
Lughatan menurut bahasa. Menurut bahasa umroh adalah az-ziyarah. Az-ziyarah artinya berkunjung, silaturahmi. Mau mana teh? Mau umroh? Umroh ke Mekah? Enggak, mau umroh ke rumah Bang Bidin. Mau main-main ke Bang Bidin, maksudnya gitu. Tapi menurut bahasa, main-main itu namanya umroh. Sedangkan menurut istilah, pengertian yang lebih luas lagi umroh, ziaratu baitillahil haram linnusuk, mengunjungi baitullah, rumah Allah, linnusuk untuk ibadah. Yaitu ibadah umroh. Makanya ziarah, Pak. Kita silaturahmi, main rumah tetangga jangan sering-sering. Oleh Nabi Muhammad dianjurkan kita main-main silaturahmi jangan sering-sering. Ngapa? Biar tak bosan. Saya mau diajarkan oleh Abi. Saya keluarga santri, prinsip Abi begini, merasa dibosani orang sebelum orang bosan. Saya main ke rumah sampean, enggaklah ke rumah Bang Iwan main saya kan Bang Iwan udah beri makanan gini. Besoknya saya tidak mau main lagi. Kenapa? Sebelum Bang Iwan bosan kepada saya udah merasa seakan-akan Bang Iwan udah bosan dah. Apa kata Nabi Muhammad? Zur ghibban tasdad hubban. Al-hadits agama kon. Jarang-jaranglah kau silaturahmi, tasdad hubban, maka kau akan tambah rindu, akan tambah cinta. Kalau tidak percaya, saya pagi ke rumah Bapak. Assalamualaikum. Saya tidak pernah main rumah Bapak nih. Tiba-tiba pagi-pagi saya datang. Assalamualaikum. Oh, Bapak Ibu nyambut. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Toto ke rumah. Wah, si ibu masak kan? Masak makan. Nah, saya balik nih. Jam 8 pagi dah kenyang saya balik. Habis sholat duhur saya main lagi. Habis duhur main lagi. Assalamualaikum. Masih. Waalaikumsalam. Nah, masih agak enak. Maghrib main lagi. Habis sholat subuh main lagi. Gimana? Masih senyum? Gimana gini-gini? Tapi kalau kita jarang bersilaturahmi, jarang main-main, jarang ketemu, tasdad hubban, maka tambah rindu. Makanya di Al-Jihad, kalau pondok pesantren lain, kunjungan wali santri seminggu sekali. Ada yang seminggu 2 kali. Bahkan ada yang bebas, mau bila-bila ya wali murid mau mengunjungi anaknya. Al-Jihad nah, Al-Jihad hanya sebulan sekali, tiap hari Ahad awal bulan. Kenapa? Biar tambah rindu. Ketika sebulan sekali ketemu, Masya Allah nikmat. Ketemu anak dipeluk. Nah, coba tiap hari. Tiap hari. Mama anaknya namanya siapa? Udin. Bapaknya datang. Bapak boleh. Anak tidak malas lah ketemu. Tapi ada wali santri, wali biasa, wali santri anak baru yang tiap hari mengunjungi anak. Tidak apa-apa kalau masih baru. Kalau lama udah tidak boleh. Jadi itu umrah. Al-aslu fi wujubil haji, dalil asal usul diwajibkan haji qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walillahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji ke Baitullah, ke Mekah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Allah nyebutkan yang wajib haji umroh orang mampu. Sekarang mohon maaf, banyak orang mampu tapi tak mau berangkat haji. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, kita ini mampu semua, mampu. Sebenarnya kita mau umroh itu mampu gitu. Umroh kan cuma kurang lebih 30 juta. Mampu. Kalau betul-betul kita mau nabung. Buktinya kita kredit motor 3 tahun, mampu tak? Sampai 2 buti kan? Harganya sama tak dengan umroh itu motor? Sama lah kurang lebih. Mampu tak 3 tahun? 5 tahun kan biasanya kan? Mampu. Selesai lunas motor ini, ngeredit lagi untuk anak, lunas ngeredit lagi untuk adiknya, lunas ngeredit lagi. Mampu. Sebenarnya kita kalau untuk umroh bisa mampu. Kalau kita betul-betul mau kredit kayak motor. Nah sekarang nih ada orang mohon maaf ya, mampu bangun rumah sampai habis 500 juta, haji yang cuma 60 juta tak mampu. Mampu beli mobil harga 300 juta, haji yang cuma 60 juta tak mampu. Di rumah sepeda motor bersusun, PCX, NMAX, Vario, Mio, ya Aerox, umroh yang cuma 30 jutaan tak mampu. Makanya ayo yang udah mampu cepat daftar haji. Kalau haji lama, anak saya, kalau istri saya
Udah saya daftarkan 4 tahun yang lalu. Itu pada waktu 4 tahun yang lalu masih 17 tahun berangkat. Anak saya yang pertama yang mondok di Malang, itu saya daftarkan tahun lalu. Tahun lalu saya daftarkan. Kapan berangkat? Nanti 23 tahun lagi. Kalau Bapak daftar sekarang nih daftar, besok Bapak daftar, baru berangkat 25 tahun. Jadi kalau umur kita 50 tahun, oke lah masih hidup, tambah 25. Kan beda Pak, kekuatannya 25 dengan 50 kan beda. Excel itu lain. Jalan juga begini-begini ya. Makanya kalau kita punya duit, berangkat lo ke Mekah, umroh lo. Kata orang Pontianak, yang penting sampai hajat. Ya. Apalagi nanti Bapak daftar 5 tahun akan datang, mungkin 30 tahun lagi kali berangkat. Tambah lama, tambah banyak Islam di kota tersebut, tambah lama berangkatnya kita ke Mekah. Terus ada orang nanya, Mas, lebih afdol mana? Ini yang nanya orang sini nih, daerah Sungai Jawi. Mas, lebih afdol mana, Mas? Umroh, saya berangkat dulu umroh atau umrohkan orang tua? Ada orang pernah nanya saya bilang umrohkan orang tua. Jadi bapak ibu kalau punya duit jangan umroh dulu. Kalau orang tuanya belum umroh, umrohkan orang tua. Kenapa? Ketika kita umrohkan orang tua udah berangkat, didoakan kita sedekah untuk orang tua, pasti Allah ganti. Orang tua balik, nyampe ke Pontianak, insya Allah setahun, paling lama 2 tahun kita dapat duit berangkat umroh. Tapi kalau sebaliknya, bapak ibu umroh dulu, orang tuanya belum diumrohkan, lalu bapak ibu balik dari Mekah, nabung maksudnya untuk orang tua, keburu orang tuanya meninggal, nyesal? Bukan nyesal lagi, nyesal selama-lamanya. Makanya kata ulama, lebih awal, lebih utama kalau kita punya duit, orang tua dulu berangkatkan, orang tua. Umrohkan orang tua. Ya, saya insya Allah Januari kalau jadi dengan Abi Umi, doakan mudah-mudahan Abi Umi sehat ya. Makanya enggak saya Abi Umi tak simpan di yang bintang 3, yang 31 juta, karena yang 31 juta kasihan Abi Umi jauh. Ngambil yang mahal 39 juta, itu turun masjid langsung Ka'bah. Nah, jadi biar karena beliau kan kurang sehat. Ya. Terus ada orang, ini kisah nyata nih Pak, kisah nyata. Nah, jadi dia nih cerita ke saya, Ustaz, dia termasuk pengusaha, lama dah kejadiannya. Ustaz, saya nih mau berangkat haji, istri saya pun saya ajak, duit ada Pak Ustaz, orang kaya, cuma istri saya tak mau. Ngapa pula tak mau? Dibilang gini, Ustaz, malas aku di sana lama lagi sebulan lebih, repot kata dia, tak bisa santai, letih aku sana dah, enak di rumah aja. Jadi kau aja berangkat. Akhirnya suaminya berangkat sendiri Pak. Balik dari Mekah, istrinya kena penyakit kencing manis. Lama-lama merembet penyakitnya, matanya buta. Udah buta, stroke. Udah stroke, mati. Na'udzubillah min dzalik. Kejadian betul Pak. Ya, akhirnya suaminya nikah lagi, berangkat lagi ke Mekah dengan istri barunya. Alhamdulillah. Yang tua tadi nyesal di dunia, dia nyesal di akhirat. Ya, na'udzubillah kalau tidak diampuni oleh Allah di bangkong, udah mampu enggak mau berangkat. Kata saya, memang ya, jangankan ke Mekah, memang dalam namanya perjalanan pasti letih. Cuma lebih banyak nikmatnya daripada letihnya. Sampai ada orang nanya ke saya, Mas, mana tidak bosan ke Mas? Tidak bosan ke Mekah terus? Ada orang nanya saya, tidak bosan? Saya jawab gini, jangankan sebulan sekali, saya baru datang nih, hari ini saya datang, besok disuruh berangkat lagi, saya mau. Terkejut dia. Memang yang namanya letih Pak. Ini jamaah saya yang sekarang nih, yang 4 hari lalu banyak sakit. Ya saya malam Jumat datang, hari Jumat langsung berangkat khutbah Jumat. Sabtu pagi langsung bawa ibu-ibu ke Singkawang, tidak istirahat. Sampai kata jemaah, Masya Allah Ustaz, tidak ada istirahat langsung. Ya karena udah biasa lah, Kalau letihnya letih. Terus, apa hukumnya umroh? Haji wajib umroh.
Apakah umrah wajib? Wajib. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya sempurnakan hajimu dan umrahmu lillah, karena Allah. Jadi artinya umrah wajib, haji wajib, cuma bedanya kalau orang udah haji nggak wajib umrah. Sedangkan orang yang udah umrah kalau ada duit sehat dia masih wajib pergi haji. Kalau masih ada duit lagi, kalau nggak ada duit nggak apa-apa. Jadi kata Nabi Muhammad, umroh itu haji kecil. Nah ini nih kayak beliau udah umroh, Bang Bidin umroh banyak, udah alhamdulillah nih ya. Kayaknya hampir tiap tahun lah Bang Dahlan, hampir tiap tahun nih kayaknya Majlis Al-Khair ada nggak berangkat Bang Sumari nih. Insya Allah tahun depan ada 1 atau 2 orang berangkat lagi. Nggak tahu siapa, pokok kenal. Jangan bilang tak mungkin mas, tak mungkin. Kalau kata Allah sampai ada nggak rezeki ya Kak Burdin dia. Kalau kata Allah sampai ada nggak rezeki. Bisa jadi gara-gara apa gitu ya. Jangan, kita tak boleh ngomong tak mungkin, ya tak mungkin. Pokoknya kalau ada orang bilang ini, Pak tidak berangkat ke Mekah, doakan jalan, insya Allah, amin, amin gitu. Kayak saya dulu masih kecil kan suka pakai songkok putih. Kena orang kalau saya ke pasar Dahlia atau main guli zaman dulu kan udah kecil-kecil kan main guli sampai Gang Derma. Itu kawan saya syukur, musek tuh kawan saya tuh di Gang Derma. Orang Gang Sirik main di Gang Derma dulu kan jauh-jauh Gang Muria. Kena orang tuh dia lolo, Paji kata dia. Saya bilang ke Abi, ke Umi, saya kena orang pakai suku haji diolok-olok. Pak Haji, apa kata Abi dengan Umi? Bilang amin. Kalau ada orang ngolok-ngolok Pak Haji, kau bilang amin. Main lagi pakai terengkol nyampe kertas 3, kena orang jual pisang. Apa tuh? Ikan tuh. Pak Haji, amin. Jalan kertas 1, Pak Haji, amin. Ya alhamdulillah, gara-gara saya suka ngomong amin, sering ke Mekah. Makanya Bapak kalau ada orang, Pak, nggak ke Mekah, amin, itu ya amin. Jangan bilang tak mungkin, jangan bilang ya amin. Ada nggak nanti jalan rezeki ya? Terus, apa hukum haji? Ahkamul haji khamsah. Hukum haji ada 5. Hukum haji itu ada 5. Yang pertama, fardu ainin. Fardu ainin itu wajib bagi setiap orang. Setiap satu orang ini wajib. Wa huwa hajjatul Islam, yaitu haji Islam. Idza tama'at syurut wujubil haji, jika sudah mencukupi syarat wajibnya haji. Kayak kita semua nih Pak, udah mencukupi syarat wajib haji. Bapak kan ya sehat, mampu dah sehat. Tapi duit belum, berarti tidak cukup ya, belum cukup. Anggaplah kalau udah mampu, duit punya, badan sehat, ya maka itu wajib berangkat haji. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah itu siapa? Fardu kifayah, andaikan semua orang dunia tidak ada berangkat ke Mekah, tidak ada haji ke Mekah, semuanya dosa. Semua orang dunia tidak ada berangkat haji ke Mekah tahun ini, cuma bapak sendirinya ke Mekah. Bapak berangkat ke Mekah sendiri. Niatnya apa? Untuk menghidupkan sunnah, untuk menghidupkan Ka'bah. Itu namanya fardu kifayah. Yang lain yang tidak berangkat gugur gara-gara bapak berangkat 1 orang. Yang ketiga, hukumnya sunnah. Siapa hajinya sunnah? Kahadis sibyan, hajinya anak kecil. Udah kecil. Ini udah kecil belum balik. Kena orang tua kalau kayak kemarin saya nih. Banyak udah kecil ikut saya umroh. 4 hari lalu ada kali 7 orang kecil-kecil. Jadi mereka buat geng anak kecil. Jadi orang ibadah dia loncat-loncat. Udah kecil umur 3 tahun, 5 tahun yang. Nah ini yang kecil-kecil hukumnya dia sunnah. Nanti kalau balik dia wajib haji lagi. Kalau balik dia wajib umroh lagi. Jadi yang belum balik yang kecil ini, ketika dia haji, ketika dia umroh, pahalanya untuk orang tua dia. Nanti kalau udah balik dia wajib berangkat lagi. Maka kalau kata saya sayang. Daripada kita bawa anak kita kecil belum balik, simpan ya duitnya. Simpan, daftarkan haji. Nanti kan 23 tahun. Kayak saya, anak saya tahun lalu saya daftarkan haji. Anak nomor 2 ini saya mau daftarkan, cuma belum bisa. Karena syarat daftar haji harus umur 12 tahun. Anak saya nomor 2 umur 11 tahun. Pokoknya semua rencananya anak saya semua mau daftarkan semua. Jadi biar nanti saya meninggal dunia, nanti dia ketika 25 tahun akan datang berangkat, lebih khusyuk lagi. Biar dia doanya lebih khusyuk, ya Allah, rupanya aku berangkat haji yang mendaftarkan bapakku. Lebih khusyuk lagi. Bukan begitu banyak dosa, Pak. Duit kita tak masuk kubur, Pak. Tanah kita tuh, Pak, tak mungkin masuk dalam kubur. Yang masuk kubur apa? Doa dari anak-anak kita, Pak. Sejuk nanti kuburan kita.
Apa kita yang tua? Untuk apa lah dunia? Untuk apa? Ya. Yang penting cukup punya rumah, alhamdulillah, punya motor, alhamdulillah, dan semua kita cukup ya, walaupun tidak kaya, yang penting cukup udah. Sisa duit, daftarkan anak kita haji. Daftarkan. Nanti kita meninggal sejeruk uang kita, Pak. Anak kita di Mekah doakan kita, Pak. Umrohkan kita, ibadah di Ka'bah. Masya Allah, bisa-bisa dosa kita oleh Allah dihapus. Cuma emang berat ya, berat. Duit nih, urusan duit nih berat, Pak. Bukan apa daftar haji 25 juta, daftar. Itu daftar pertama 25 juta. Pelunasannya sekarang nih. Jadi orang yang daftar 15 tahun yang lalu berangkat di tahun ini. 15 tahun yang lalu pendaftarannya 25 juta. Pelunasannya total tambah dengan 25 totalnya kurang lebih 65 juta tahun ini. Kalau nanti 25 tahun akan datang 25 juta bisa jadi, kalau 25 tahun akan datang mungkin bisa jadi 150 juta kali ya. Makanya kalau orang yang mikir loh 150 juta besar. Ya, tapi balik tadi, harta kita tidak akan kita bawa mati. Yang ketiga, yang keempat, haji hukumnya makruh. Makruh artinya tidak bagus, lebih bagus tak usah haji. Siapa tuh? Kama idza khaba syakka fil halak. Kita berangkat haji, cuma kita masih belum yakin aman apa tidak. Contoh, kayak kemarin ada ribut Israel dengan apa tuh? Dengan negara Palestina, dibantu kena negara Yaman kan, dibantu kena negara Iran. Lalu ada berita, jangan berangkat haji, jangan berangkat umroh karena belum aman. Lalu kita berangkat masih ragu, aman ke tidak ya? Lebih bagus tak usah berangkat. Ngapa? Hukumnya makruh. Takut kita ibadah bukan malah khusyuk. Allahu Akbar digawa. Bom lewat. Jangankan bom lewat, baru pesawat. Kemarin saya mau mendarat di sini, begini Pak, bergegar Pak. Apa tak bergegar? Udah hampir mendarat sisa 10 menit. Pilot bilang karena di darat Pontianak cuaca memburuk badai, jadi kita akan berputar-putar dulu di sekeliling kota Pontianak sampai badai mereda. Mutar 3 kali, ada 15 menit. Udah 15 menit baru di mendarat. Alhamdulillah selamat itu. Berangkatnya dari sini di sekitar daerah Kolombo 2 jam Pak. Saya tidak pernah seumur hidup pesawat tuh bergoyang begini 2 jam tidak pernah. Paling lama setengah jam. Itu 2 jam begini terus. 2 jam. Ya sampai jamaah apa ngeri ya. Gimana pas ada bom. Terus yang kelima, haram. Hukumnya haji haram. Kalau dia haji bukan dapat pahala, dapat dosa. Siapa yang hajinya haram? Kahajjil mar'ah biduni mahramin idza lam ta'man ala nafsiha. Izinnya perempuan dia berangkat sendiri tanpa mahram atau tanpa perempuan-perempuan yang lain. Haram hukumnya. Ibu berangkat haji sendiri, ya pakai, anggaplah ibu kaya nih punya pesawat pribadi, berangkat nyopir sendiri pakai pesawat. Nggak ada mahram, nggak ada kawan perempuan, berangkat sendiri, saking kayunya nih, haram. Bu ya, nggak boleh. Yang boleh kalau pakai mahram, adik-beradik dia, atau sama-sama perempuan yang amanah. Juga nggak boleh haram siapa? Hajinya perempuan tanpa izin suami. Ibu berangkat haji, suami tidak berizin. Bang, kami mau berangkat haji bang. Ini kuota udah keluar nih bang. Ini bang. Kebetulan ibu daftar dengan suami ini barengan. Cuma ibu keluar dulu. Ibu ngurus ke kantor Kemenak. Pak, saya ini mau berangkat dengan suami. Kata Kemenak, oh tak bisa, udah terlambat dah. Kalau ibu mau, ibu berangkat tahun ini. Suami ibu nanti 3 tahun akan datang. Kalau enggak, amos. Mau tak mau ibu berangkat. Tapi suami tak berizin. Kata suami, enggak, aku tak berizin pokoknya. Gimana hukumnya? Enggak boleh berangkat, haram. Kenapa bu? Kenapa oleh Allah diharamkan? Ya kenapa? Bahayanya gini, ketika ibu berangkat tanpa izin suami, suami kan sakit hati. Balik dari Mekah, bisa-bisa terjadi perceraian. Sedangkan kita berangkat ke Mekah ini ingin ibadah yang nikmat. Balik dari Mekah, rumah tangga kita tambah sakinah mawaddah warahmah, bukan tambah ribut. Kalau suami tidak berizin,
Bahaya ya. Bukan apa di Mekah ini kadang-kadang ada gak orang-orang yang cemburu. Saya nih nggak usah cerita gak tahun berapa. Sampai sekarang kadang-kadang saya ketawa. Ada orang pernah cemburu ke saya. Yang lucunya suaminya umur 80 lebih, istrinya umur 75. Ya. Jadi istrinya kemana-mana tuh makan, saya bawa. Lebih tua dari umi saya. Saya bawa berjalan, suaminya berjalan bergegar, istrinya pun jalan bergegar. Suaminya tidak bisa bawa istri, sama-sama bergegar. Anaknya nelpon saya, Pak Ustadz, tolong jagakan emak saya. Bapak saya walaupun bergegar dia masih laki-laki. Emak saya, Pak Ustadz, iyalah kalau makan saya antar ke ruang makan. Pak Ustadz saya mau ke masjid, saya antar ke masjid. Dapat berapa hari, pergi ke kamar saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, sambil bergegar nih. Pak Ustadz, jangan gete-gete ya, kata dia. Terkejut. Saya kira perasaan saya tidak ada gete ke perempuan. Pak Ustadz, jangan dekat-dekat bini saya ya. Pak Ustadz, saya ini sakit hati, saya cemburu Pak Ustadz. Pak Ustadz kemana-mana kan bini saya. Saya beritahu maaf Pak Haji ya. Istri Pak Haji nih lebih tua dari Pak saya. Akhirnya sejak itu Bapak Ibu saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi. Wah, apa dia kelahi berdua nih lain. Dan dia saya tak mau, daripada saya kena, saya titipkan ke ibu-ibu sama-sama perempuan. Akhirnya jadi jarang lah. Jarang bawa ke masjid. Ibu-ibu kan saya melete kan. Balik ke Pontianak, dapat seminggu. Datang ke rumah saya pakai mobil. Satu keluarga datang. Ya, istri saya bilang, Pak, dicari Pak Anok. Udah ada apa lagi gini? Kalau dulu saya di Mekah, saya takut nak ke lain tempat suci kan, Pontianak, tombol lah kan. Gampang tiungnya jatuh nih. Turun saya keluar dari mobil. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tumben. Senyum lagi. Waalaikumsalam. Di pulau saya. Turun dari mobil ke Indomie, beras, minyak makan. Ada apa? Saya masih belum tahu nih. Akhir masuk rumah, nangis dia. Saya dipeluk. Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz, saya ini sebenarnya suka cemburu. Saya nih Pak Ustaz saking cemburunya. Jangan kan ke Pak Ustaz, gede beradik istri saya pun dia cemburu. Saking kuat cemburu sampai istrinya bergonceng dengan adik kandung. Dia pun cemburu. Akhirnya oleh Allah ditampakkan di sana. Minta maaf. Alhamdulillah balik diberi amplop 1 juta. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Walaupun ada orang cemburu sering 10 orang tiap hari tidak apa-apa. 1 juta kali 10 juta. Macam-macam ya. Pernah juga saya umroh ini cerita ya. Padahal yang salah bukan saya. Yang salah nih gaib. Gaib itu ustadz yang di Mekah yang salah. Yang salah gaib ustadz yang di Mekah. Tapi yang dimarahkan saya. Aduh, Masya Allah. Itu pakai telepon. Ustadz kurang ajar. Pokoknya dimaki-maki saya. Akhirnya saya bilang, Pak, maaf Pak, ini tanah haram. Ya, yang salah pun bukan saya. Yang salah Ustadz Fulan. Bapak marahkan saya tidak apa-apa, saya ikhlas, saya terima. Ya, akhirnya saya bilang, hati-hati Pak, jaga omongan, bukan apa. Takut Allah balas Pak. Ustaz nih, mana bilang-bilang gitu? Allah marah. Besoknya, ketika dia sholat di masjid, dompetnya dia copet orang, hilang 5 juta. Alhamdulillah. 5 juta kena copet. Barulah pergi ke tempat saya. Pak Ustaz, memang berat ya cobaan orang umroh. Saya bilang, udah saya bilang kan kemarin, jaga omongan. Iya Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Tidak apa-apa. Kalau tak minta maaf hati-hati, bisa hilang lagi duit itu. Ya. Makanya hati-hati. Kalau di Mekah, ya. Terus, baik sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan silakan tentang bab haji, bab umrah atau bab yang lain, bebas. Ada yang mau nanya? Ayo jangan malu. Semari. Ayo. Baik, kita lanjut ya. Syurutul istita'ah sittatun. Syarat-syarat mampu itu ada 6. Jadi kita bisa dikatakan mampu
berangkat ke Mekah wajib udah itu ada 6. Mampu dalam 6 perkara. Bukan cuma duit ya, bukan cuma duit. Yang pertama apa? Wujudus zat. Ada bekal. Ada bekal. Contohnya bekal apa? Duit. Duit kan termasuk bekal. Pakaian itu bekal. Makanan kalau zaman sekarang sih udah tak perlu. Yang penting duit ya. Yang penting duit. Kamu udah ada semua, udah makannya di sana udah lengkap. Kalau zaman dulu kan orang haji zaman dulu bawa, saya masih ingat Abi dulu haji tahun 98 bawa beras, bawa apa lagi, petes, bawa belacan zaman dulu, bawa ulekan, bawa kompor. Kerja zaman dulu ya. Pokoknya orang haji zaman dulu tuh kompornya besar gini zaman dulu. Sekarang nggak perlu. Yang penting ini nih. Nah, bahkan nggak pakai ini kok, yang penting pakai kisah nih, pakai HP ini nih. Udah pakai tit gini ya. Jadi kita kalau bapak yang paham HP, yang penting duit ada, tapi harus ada duit. Jangan pula nak bergaya bapak GM, saya mau bayar pakai HP ya. HP ini ya gitu. Mana Pak Tit? Maksudnya titit kalau duitnya ada HP-nya ya. Nah, jadi udah canggih semua. Jadi walaupun kita tak ada duit, yang penting ada HP ya. Nah, tapi di HP ada isi duitnya, di rekening maksudnya. udah canggih zaman sekarang. Jadi yang pertama syaratnya wujuduz zat, ada bekal, baik duit atau yang lain sebagainya. Yang kedua, amnut thoriq, aman, perjalanannya aman. Enggak ada perang, enggak ada apa begal, enggak ada ribut, enggak ada apa, aman. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga wujudul ma, adanya air. Nah, adanya air. Ya, kalau zaman sekarang balik lagi tadi sama dengan pertama, ada duit. Cuma di sana masya Allah harga barang baik. Ini yang pernah nyampe ini tahu nih harga barang. Bakso, pentolnya 3, tahu enggak Bu harganya Bu? Pentolnya 3, harganya 100.000. Pentol 3. Bakwan 3 butir, harganya 10 rial, 45.000. Bakwan biasa tuh. Saya kemarin jalan-jalan ke Bin Daud. Bin Daud ini cincin kalau di sini mitra Anda yang paling terkenal di Arab Saudi. Saya lihat buah naga. Ada sih video kan. Buah naga 2 butir. Bukan 2 kilo ya, 2 butir. Tahu enggak harganya? 300.000, 2 butir. Kelengkeng setengah kilo, 250.000. Rambutan udahlah apa layu, bulunya agak hitam-hitam, 10 butir rambutan 300.000. Jadi bersyukur Bapak tinggal di sini. Pak, pakai sekarang musim rambutan ya. 300.000 rambutan dapat sekarung. Kalau perlu dengan orang-orangnya begitu beli. Di Mekah, bersyukur ya di sini. Mahal-mahal. Jadi yang penting ada fulus. Syarat keempat, ayat bun al-markub bila darar syadidin. Maksudnya sama dengan yang kedua. Aman, kendaraannya aman. Bukan cuma perjalanannya, pesawatnya aman. Makanya saya pernah delay ini sampai 8 jam baru terbang. Jamaah marahkan saya, Ustaz, ngapa sampai lama berangkat nih? Ngapa delay mundur 8 jam? Gimana Pak Ustaz? Saya dimarah. Saya bilang, Pak, Bu, yang punya pesawat bukan saya. Kalau yang punya pesawat saya jemput Bapak Ibu depan rumah satu-satu, saya jemput. Saya turunkan depan rumah. Kalau yang punya saya, yang punya bukan saya. Lalu saya bilang, gini aja, mau enggak Bapak Ibu pesawat nih langsung berangkat, dipaksakan berangkat, mau, tapi jatuh, mau. Enggak mau usah jadi. Itu artinya kalau ada delay Pak, diundur, berarti kan ada masalah. Udah kita sabar, yang penting intinya kita selamat gitu ya. Jangan maksa-maksa. Ada demo pilotnya, pokoknya harus berangkat sekarang, padahal belum betul. Berangkat terbang jatuh, ya baru nyesal. Syarat yang kelima, imkanus sairi bi ayyabqa min al-waqti ma yuqi bi sayr wal wusul ila al-masyair. Waktunya cukup untuk berangkat ke Mekah. Waktunya cukup untuk persiapannya cukup, bukan mendadak lah. Tapi alhamdulillah kemarin gara-gara waktu mendadak, 3 hari sebelum saya berangkat, Miholil berangkatkan Ami Sofwan kenal Pal Tujuh, adiknya Umi yang biasa ngobat orang masuk jin. Nah itu diberangkatkan Ami Holil.
waktunya mepet, sisa 3 hari berangkat. Diberi hadiah oleh Mehulil. Alhamdulillah berangkat. Ya, sekarang ini kan gampang ngurus paspor. Ya kalau kita tidak nembak, itu bisa sebulan baru jadi. Nah kalau nembak 1 jam jadi. Kata orang Arab, bil fulus mulus, mafi fulus mampus. Gitu. Kalau ada fulus mulus, yang kena wujudu markubin yaliku bihi ar-rahilah. Sama dengan syarat yang keempat, ada kendaraan yang pantas. Ya kalau zaman sekarang pesawat. Andai kan ada pakai kapal mungkin banyak orang mau haji. Saya tanya Bapak Ibu, andai kan umroh pakai kapal, kalau pakai pesawat kan 30 juta. Lalu saya buka nih, umroh pakai kapal hanya 5 juta. Cuma nyampe ke Mekah PP sebulan. Mau ikut enggak? 5 juta ya? Mau enggak kira-kira? Mau lah, yang penting ke Mekah kan. Belum tentu kita nyampe lagi seumur hidup. Andai kan ada pakai kapal, cuma enggak ada pakai kapalnya. Terus, amalul udah ada, sisa berapa menit? Oh sisa 5 menitan. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atim bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Kata Allah perintahkan kepada umat Islam untuk pergi ke Mekah, yatuka rijalan. Ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, wa yatina min kulli fajjin amik, dan sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Di zaman sekarang enak, kita pergi ke Mekah 10 jam pakai pesawat nyampe. Kata saya tadi, pertama kali saya ke Mekah haji tahun 2008 dengan Habib Toha, 2 hari 2 malam baru sampai pakai bis. Tapi pakai bis masih enak. Di bis ada WC, ada AC, makannya di restoran, tidurnya nginapnya di hotel, masih enak. Tapi bagaimana dengan hajinya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad haji pakai onta dari Madinah ke Mekah berhari-hari. Kepanasan, kedinginan, kehausan, kelaparan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada diriwayatkan ada ulama zaman dulu ke Mekah 1 tahun baru sampai ke Mekah. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah, rasa rindu ingin mengunjungi makam Rasulullah, jangankan harta, jangankan badan, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu ayo pelan-pelan nabung sikit-sikit ya. Niatkan pakai celengan, nabung 10.000 tiap hari 10.000. Cuma celengan tuh Pak, jangan dicongkel-congkel. Saya ini ada sekarang 12 orang. 12 orang nabung ke saya. Ada Bang Herman tuh dari apa? Dari Allah Tanjung Raya, ada orang Mempawah, totalnya 12 orang. Jadi sistem nabung kepada saya gini. Nabungnya bebas. Tambah banyak nabung, tambah cepat. Ada orang Pelamboyan nih, Pelamboyan suami istri. Ya namanya, ya Allah, saya pakai Lianto, jual cabai, jual sayur, orang Pelamboyan. Tiap bulan dia nabung 500.000. Udah dapat kurang lebih berapa juta? Ada mungkin 15 juta dah. 500.000, 400.000. Jadi kalau ibu bapak nabung 500.000 tiap bulan, 1 tahun berarti 6 juta. 5 tahun berangkat, berarti 30 juta. Kalau nabung tiap bulan 1 juta, 2 tahun setengah. Kalau nabung tiap bulan 5 juta, berarti 6 bulan berangkat. Kalau nabung tiap hari 1 juta, sebulan berangkat. Jadi bebas. Saya nabung, saya catat, bapak nyatat, ibu nyatat, saya nyatat. Jadi intinya nimpan duit ke saya. Nggak ada duit potong upah nitip-nitip, tidak ada. Cuma ada peraturannya, Kalau duit nabung ke saya tidak boleh diambil. Anggap udah nyampe ke Mekah. Kalau perlu diambil, saya berikan semua. Jadi ada orang nabung ke saya, tapi orangnya alhamdulillah udah berangkat berempat. Sekitar 3 tahun lalu. Tabungannya udah dapat 10 juta. Dapat sekitar 5 bulan lah dia nabung. Datang ke rumah saya. Ustaz, saya minta duit Ustaz 3 juta duit tabungan saya itu. Anak saya masuk rumah sakit. Saya masuk kamar, saya ambil 10 juta. Tabungannya kan 10 juta. Saya balik nih, ambil semua. Enggak Ustaz, saya perlu 3 juta. Enggak bisa. Peraturannya apapun saya berikan semua. Ambil. Ya enggak Ustaz. Jadi gimana? Ya apa kata Abang? Cari solusi lain. Kalau enggak mau ini 10 juta, saya solusi lain. Gadaikan motor ke minjam ke orang. Akhirnya betul digadaikan motor.
Gadaikan motor, lama-lama anak yang sembuh dia nabung lagi, nabung. Berangkat dengan saya. Ketika pesawat mendarat di Madinah, mendarat sampai di Jubek. Pipi dia minta jubet ke saya. Ustaz, coba jubet pipi saya. Kenapa? Jubet ya kuat. Saya jubet. Alah sakit Berarti tidak mimpi saya. Baru dia nangis di peluk saya. Alhamdulillah Ustaz. Gara-gara Ustaz keras, saya tidak boleh ngambil duit. Alhamdulillah saya nyampe ke sini. Andaikan oleh saya duit 10 juta saya berikan, habis. Tak mungkin nyampe. Nah, jadi peraturannya mau nabung silakan, tapi dengan syarat tidak boleh diambil. Kalau maksa sampai saya berikan cukup. Berarti tidak niat. Ya. Ya mudah-mudahan oleh Allah semuanya disampaikan. Yang belum nyampe ke Mekah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Ayo insyaallah kita lanjut pertemuan malam Selasa akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.